Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati, eh, akan kita ulas kembali pembahasan kita pada hari ini. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas seputar taqsimul hadis bi'adibarihi wusulihi ilaina. Hadis perspektif, ragam hadis perspektif bagaimana hadis itu sampai kepada kita. Pembahasan ini akan membahas dua hadis. Pertama adalah hadis mutawatir, kemudian yang kedua adalah hadis ahad. Hadis ahad ada hadis masyhur, ada hadis aziz, dan juga ada hadis gharib. Oke, yang dimaksud dengan hadis mutawatir adalah ingka lahu turukun bila hasri adadin muayyanin. Jadi sebuah hadis yang sampai kepada kita melalui jalur-jalur sanad, mulai jalur sanad tingkatan pertama sahabat, tingkatan kedua adalah tabi'in, tingkatan ketiga tabi'in, kemudian sampai kepada penulis hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, dan lain sebagainya, menggunakan perawi-perawi yang tidak terbatas. Sedangkan hadis ahad adalah kebalikan dari hadis mutawatir, yaitu sebuah hadis yang sampai kepada kita. Ada sebuah hadis yang sampai kepada penulis hadis dalam kitab-kitab mereka itu melalui jalur-jalur perawi yang terbatas. Nah ini ya. Sekarang kita akan membahas lebih detail hadis mutawatir. Apa sih hadis mutawatir itu? Secara bahasa atau loghatan adalah kata mutawatirun adalah isim fa'il dari kata tawataro. Ya tawataro fahuwa mutawatirun, yang artinya adalah ad-tadabu. Sesuatu yang datangnya ini ya berurutan ya. Satu, kemudian datang yang kedua, kemudian datang yang ketiga, kemudian datang yang keempat, dan seterusnya. Itu adalah kata tawatur. Kemudian secara terminologi, secara istilah, hadis mutawatir adalah marawahu jam'un, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok perawi, tuhailul adatu tawatuhum 'alal kadhibi, yang secara kebiasaan, secara adat tidak mungkin mereka bersepakat untuk berbuat bohong. Min awalis sanadi ila muntahahu. Oke, diriwayatkan oleh sekelompok manusia sejak sanad pertama, yakni sanad sahabat, sampai sanad terakhir sebelum ditulis oleh para imam hadis dalam kitab-kitab mereka. Maka dari definisi ini, maka syarat dari hadis mutawatir itu adalah pertama ayarwiyahu adadun kasirun, diriwayatkan oleh perawi yang banyak, oleh perawi tingkatan sahabat, tingkatan tabi'in, dan seterusnya sampai ditulis oleh para imam dalam kitab mereka, dalam Sahih Muslim, Al-Jami' Al-Bukhari, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasa'i, Ahmad bin Hanbal. Kemudian definisi dari banyak ini ada berbagai variasi ya. Ada yang mendefinisikan banyak itu adalah 4, ada yang 5, 7, 10, 12, 40, dan ada yang mendefinisikan 70. Tapi aqwalul mukhtar anna asratu ashkhas. Oke. Tapi menurut definisi yang dipilih, definisi dari 10 dalam setiap tingkatan perawi hadis mutawatir itu adalah 10. Kemudian antu jada hadil gasraf di jami' tabaqatis sanadi. Oke, hitungan 10 itu, oke, ada hitungan 4 ini, bagi yang 4 atau 5 atau 7 atau 10, bagi ulama yang memilih salah satu di antara ini, hitungan ini harus ada dalam setiap tingkatan sahabat,
ada 10 orang yang langsung mendengar dari Rasulullah atau melihat langsung dari Rasulullah. Kemudian tingkatan tabi'in juga minimal ada 10 tabi'in yang mendengar dari 10 sahabat. Kemudian tabi'in minimal juga ada 10. Oke, jadi tingkatan yang paling sedikit ya. Selanjutnya adalah antuhailal adadu tawadu'uhum alal kadhibi. Jelas. Yang ketiga adalah tidak mungkin 10 orang dalam tingkatan sahabat, tabi'in ini mereka bersepakat untuk berbohong. Dan yang keempat adalah ayyakuna mustanadu khabarihim al-hisab. Yani mereka harus meriwayatkan dengan redaksi periwayatan yang menunjukkan mereka menerima hadis itu berdasarkan panca indera. Makanya riwayatnya menunjukkan sami'na, kami mendengar, atau ro'ayna, kami melihat, atau lamasna, kami menyentuh. Maka jika ada hadis yang seperti ini definisinya, maka hukumnya adalah al-ilmu ad-daruri. Oke, oleh karena itu maka hadis mutawatir itu semuanya bisa diterima dan tidak usah dan tidak dibutuhkan untuk dicari secara detail, untuk diteliti kualitas dari hadis tersebut. Kenapa? Karena kalau hadis itu mutawatir, maka dia sudah masuk kepada hadis yang diterima dan harus diterima dan dibenarkan. Kemudian aqsamul hadis al-mutawatir. Hadis mutawatir itu ada dua. Ada mutawatir lafzi, oke. Yang kedua ada mutawatir maknawi. Oke, kita flashback ya. Jadi hadis itu atau matan hadis itu ada yang mutawatir lafzi secara lafadznya. Yang kedua hanya lafadznya tidak sama tapi maknanya sama. Contohnya hadis yang mutawatir lafzi adalah ma tawatara lafduhu wa maknahu. Adalah sebuah hadis yang lafaz dan maknanya sampai kepada kita. Secara lafaz itu maknanya, secara lafdiyah dan maknawiyah itu sama. Seperti hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa sengaja berbohong atas nama aku, maka hendaknya dia mengambil tempatnya di neraka. Hadis ini rawahu bid'atun wa sab'una sahabiyan. Diriwayatkan oleh lebih dari 70 sahabat. Jadi Nabi ketika bersabda man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ini didengarkan, disaksikan oleh para sahabat. Oke ya. Sehingga dari sahabat 70 lebih ini mereka meriwayatkan kepada murid masing-masing. Oke, 70 ini kan sudah lebih dari 4 kan ya. Nah, maka dalam tingkatan pertama ini tingkatan sahabat, hadis ini sudah mutawatir. Tentu saja nanti oleh para sahabat diriwayatkan oleh murid kepada murid-muridnya yang namanya adalah tabi'in, dan murid-murid dari tabi'in adalah tabi'ut tabi'in. Nah, itu akan semakin banyak. Yang kedua adalah mutawatir maknawi, adalah tawatara maknahu dunal lafdi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang jumlahnya lebih dari 4 minimal ya, dalam tingkatan sahabat, tabi'in yang secara lafaz berbeda tapi maknanya sama. Secara lafaz berbeda tapi maknanya sama. Seperti ahadis raf'il yadain fid du'a, seperti hadis mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Jadi kedua tangan ketika berdoa. Secara lafadznya berbeda, tapi secara maknanya sama. Yakni dalam berbagai kesempatan ketika Nabi berdoa, maka Nabi mengangkat tangannya. Walaupun konteks berdoanya berbeda-beda, tapi dalam konteks yang berbeda-beda ini Sayyidina Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya. Namanya adalah mutawatir maknawi, secara lafadznya berbeda tapi secara maknanya sama.
Selanjutnya adalah asyharul musannafat fihi, kitab-kitab yang masyhur mencakup atau menerangkan atau ditulis secara khusus untuk menerangkan hadis mutawatir. Ya, ini ya. Ada kitab Al-Azhar Al-Mutanassirah bil Akhbaril Mutawatirah karya Syekh Abdul Rahman Asyuti. Ya, dia adalah pengarang kitab tafsir yang masuk di Indonesia ya. Ini kitab tafsir Al-Jalalain, Tafsirul Jalalain, Durul Mansur, kemudian Al-Ashbah wal Nadhair dalam Qawaidul Fiqhiyah. Yang kedua adalah Qadful Azhar Al-Mutanassirah fil Ahadits Mutawatirah. Kitab ini adalah ringkasan dari kitab Al-Azhar ini. Jadi apa? Karena Abdul Rahman Asyuti. Yang selanjutnya adalah Nadmul Mutanasir minal hadisil mutawatir karya Syekh Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Silakan nanti teman-teman kalau ingin melihat hadis mutawatir apa saja sih yang termasuk hadis mutawatir, langsung bisa mengunduh kitab ini kemudian mempelajarinya. Di antara contoh dari hadis mutawatir adalah hadis al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seseorang yang orang muslim lainnya selamat dari keburukan lidahnya dan keburukan tangannya. Oke. Hadis ini dalam generasi pertama yang jalurnya sampai kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasul bersabda didengarkan oleh sahabat Abdullah bin Amr. Khusus dalam kitab Imam Muslim, Rasul ketika menyabdakan hadis ini didengar oleh Jabir bin Abdullah dan Abi Musa. Kemudian dalam kitab Al-Hakim, hadis ini didengar oleh generasi pertama, yaitu sahabat Anas, sahabat Fudalah, sahabat Abi Hurairah. Dalam Musnad Ahmad bin Hambal, hadis ini didengarkan oleh Mu'ad, sahabat Mu'ad bin Jabal dan Amr bin Absah. Kemudian dalam Tabrani ada sahabat Bilal, ada Ibnu Umar, ada Abi Umamah. Kemudian dari kumpulan kesemuanya, ketika Rasul bersabda al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi, ada 12 sahabat yang mendengarkan secara langsung dari Sayyidina Rasulullah. Mendengarkan itu kan panca indera. Ini namanya adalah sandaran periwayatannya menggunakan al-his, panca indera. Dalam tabaqah pertama, hadis ini dalam tingkatan generasi pertama, tingkatan sahabat didengarkan oleh 12 sahabat. Padahal syarat dari hadis mutawatir minimal ketika Rasul menyabdakannya, ketika Rasul melakukannya, kemudian dilihat oleh para sahabat, minimal didengar minimal oleh 4 orang. Nah, ini kan sudah 12 orang. Nah, ini namanya adalah hadis mutawatir. Yang selanjutnya adalah hadis al-jahru bil basmalah. Membaca keras Bismillahirrahmanirrahim ketika sholat ya. Oke, hadis ini ketika Sayyidina Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika sholat didengarkan, dilihat, kemudian diriwayatkan oleh 18 sahabat. Ya, 18 sahabat. Ada sahabat Anas, Abi Hurairah, kemudian Utsman, Jabir, Ibnu Umar, Nu'man, Ubay bin Ka'ab dan seterusnya. Oke. Dalam konteks membaca bismillah secara jahar dalam sebelum sholat, hadisnya adalah hadis mutawatir. Oke, selanjutnya adalah ketika kita sudah selesai membahas hadis mutawatir, kita akan membahas hadis ahad. Hadis ahad sebagaimana di awal tadi ada 3. Yang pertama adalah hadis masyhur, kemudian hadis aziz, dan yang ketiga ada hadis gharib. Jika hadis mutawatir adalah hadis yang minimal diriwayatkan oleh 4 orang dalam setiap generasinya, generasi perawinya. Generasi pertama namanya sahabat, generasi kedua namanya adalah tabi'in murid dari sahabat. Kemudian generasi ketiga adalah tabi'in, ini adalah murid dari tabi'in, dan generasi selanjutnya
itu minimal dalam setiap tingkatan ini ada 4. Jika dalam salah satu tingkatannya lebih dari 4, jadi tabi'in mungkin sahabat 4, kemudian tabi'in ada 50, kemudian tabi'in cuma ada 20, ya tetap mutawatir. Kenapa? Karena yang dihitung itu adalah hitungan sanad batas minimal dalam setiap tingkatannya. Nah, mutawatir itu kan minimalnya kan ada 4 ya. Yang selanjutnya adalah kita membahas hadis ahad dalam bagian hadis masyhur. Hadis masyhur itu ada 2. Yang pertama adalah ada masyhur istilahi dan ada masyhur ghairu istilahi. Masyhur secara istilah, masyhur secara terminologi ahli hadis adalah marawahu salah satun, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang. Oke. Malam yablugh hadat tawaturi, dalam setiap tingkatannya dengan syarat tidak sampai batas minimal dari hitungan perawi hadis mutawatir. Kalau tadi disebutkan batas minimal dari hadis mutawatir perawinya adalah 4. Ada yang 5, ada yang 7, ada yang 10, ada yang 40, ada yang 70. Maka batas minimal hadis mutawatir itu adalah 4. Maka hadis masyhur itu adalah hadis masyhur secara istilah ya. Itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang dalam salah satu tingkatan perawinya. Contohnya, mungkin jika ada hadis ketika Rasul bersabda atau melakukan sesuatu itu didengar atau dilihat oleh 70 sahabat. 70 sahabat itu artinya kan dia sudah mutawatir. Tapi kemudian ketika memasuki generasi atau tingkatan tabi'in, 70 sahabat ini tidak semua meriwayatkan hadis kepada murid-muridnya. Atau ada yang tidak punya murid, hadis ini tidak disampaikan. Tapi kemudian ada 4 tabi'in, ada 3 tabi'in yang menerima dari salah satu sahabat yang jumlahnya 70 tadi. Kemudian 3 tabi'in ini meriwayatkan kepada mungkin 100 dari tabi'in. Nah, ini kan pertama generasi sahabat ada 70, generasi tabi'in ada cuma 3, generasi tabi'in ada 100. Nah, ini namanya adalah hadis masyhur. Kenapa masyhur? Karena salah satu tingkatannya ada yang menyentuh batas minimal dari hadis ahad, yaitu 3. Nah, hadis ahad kalau salah satu itu 3, maka namanya adalah hadis masyhur. Itu secara istilah. Yang selanjutnya adalah pembagian dari hadis masyhur itu. Yang kedua adalah masyhur ghairul istilahi. Adalah mashtara alal al-sinati min wari syurutin tu'tabaru. Adalah hadis yang masyhur, yang terkenal, yang populer tapi tidak memenuhi syarat dari hadis masyhur secara istilah. Kemudian hukum hadis baik dia adalah masyhur secara istilah atau masyhur secara lisan, ya, itu adalah la yusahu biqaunihi sahihan aw ghairu sahih. Tidak bisa dipastikan bahwasanya secara langsung kalau hadis ini masyhur dia adalah hadis yang sahih atau tidak sahih. Karena kenapa? Karena dalam hadis yang masyhur itu baik masyhur secara istilah terminologi atau masyhur secara lidah atau masyhur populer di sebuah masyarakat, itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu, ada yang palsu. Oleh karena itu, jika ada hadis masyhur di kalangan masyarakat tertentu, maka harus diadakan penelitian terlebih dahulu, diadakan namanya jarh wa ta'dil, diadakan verifikasi apakah hadis ini sahih, apakah dhaif, apakah hasan, atau mungkin bahkan palsu. Selanjutnya, di antara kitab-kitab yang secara khusus oleh para ulama dikarang untuk mengumpulkan hadis-hadis masyhur itu
Khususnya hadis yang kedua ya, masyhur dan populer di tengah masyarakat itu ada tiga. Yang pertama al-maqasidul hasanah fi mashtuhira alal alsinah, karya Imam Sakhawi. Ya, ini ya. Yang kedua adalah kasful khafa wa muzilul ilbas fi mashtahara min al hadis ala sunnah ala alsinatin nas, karya Imam Ajluni. Ini ya. Silakan teman-teman nanti melihat di perpustakaan, atau yang ingin punya kitabnya silakan nanti bisa minta ke saya kasih kitabnya. Nah, contoh hadis masyhur secara terminologi, secara istilah hadis adalah hadis sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu, tapi Allah mencabut ilmu itu dengan mencabut pemiliknya, ya, mencabut para ulama ya, mencabut para ulama. Akhirnya ketika para ulama itu mati, maka manusia menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin mereka. Maka ketika mereka para pemimpin itu, pemimpin agama itu ditanya, maka mereka berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan tentu saja mereka menyesatkan. Hadis hadis rawahu salasatun fa aksar. Hadis ini diriwayatkan oleh 3 orang bahkan lebih dalam setiap tingkatannya. Oke. Pembinaan ala dzalika yusamma hadis bil masyhur. Oleh kata itu, maka hadis ini disebut sebagai hadis masyhur. Nah, ini ya. Ini. Jadi jika tadi disebutkan bahwasanya hadis ahad itu adalah hadis yang perawinya tidak dalam setiap tingkatannya, atau dalam salah satu tingkatannya tidak sampai menyentuh batas minimal dari hadis mutawatir. Sedangkan syarat dari hadis mutawatir itu perawinya dalam semua tingkatannya minimal harus ada 4. Jika salah satunya kurang dari 4, maka dia bisa menjadi hadis ahad. Dan kalau batasnya itu adalah 3, maka dia menjadi hadis masyhur. Coba kita lihat ya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersabda hadis ini, bersabda Inna Allah la yakbidul ilma intizaan yantazi'uhu minan nas. Ketika Rasul bersabda hadis ini, ya, maka dalam tingkatan sahabat hadis ini didengar oleh 4 orang. Nah, jelas kalau 4 orang ini sudah mutawatir ya. Didengar oleh Sayyidatina Aisyah, Ziyad, kemudian Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr. Namun oke, sudah. Namun ketika hadis ini diriwayatkan oleh disabdakan oleh Sayyidi Rasulullah, diterima oleh generasi pertama, namanya generasi sahabat, oleh 4 orang. Kemudian ketika memasuki generasi kedua, tingkatan kedua, yakni tingkatan dan generasi dari tabi'in, ini hanya diterima oleh diriwayatkan oleh 3 orang. Dari Abdullah bin Amr, ya, ini diterima oleh Urwah. Dari Abu Hurairah diterima oleh Abu Salamah. Dari Ziyad diterima oleh Salim bin Abi Ja'ad. Dari Dewi Aisyah diterima oleh Urwah. Jadi ada Urwah. Ini jalur Abu Hurairah ada Abu Salamah 2. Jalur Ziyad ada 1. Berarti ya, cuma ada 3. Nah, kalau 3 ini kan hadis mutawatir. Hadis ahad ya. Hadis ahad yang dia adalah masyhur, ada 3. Ya. Kemudian ke generasi tabi'in. Nah, generasi tabi'in itu ada 4. Hisham, Urwah Hisham 1, 2, 3, 4. Kemudian generasi setelahnya ada 5. Dari Hisham ke atas Urwah, ke atas Abdullah ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dari generasi di bawahnya ada 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian
dari jalur Aisyah ini nanti ditulis oleh Imam Khatib dari Ziyad ditulis dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal hadis innallaha la yaghfiru ini. Kemudian dari jalur Abu Hurairah ditulis dalam kitab yang Tabrani hadis ini. Kemudian dari jalur Abdullah bin Amr ya ditulis dalam kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Nah, ini namanya adalah kenapa hadis ini innallaha la yaghfiru ini masuk dalam kategori masyhur, karena dalam salah satu generasi atau tingkatan periwayatannya itu ada yang jumlahnya 3, walaupun dalam tingkatan yang lainnya itu lebih dari 3. Kenapa ini masuk dalam kategori hadis masyhur? Karena yang dihitung itu adalah hitungan paling minimal. Nah, minimalnya 3. Sahabat 4, tabi'in 4, bawahnya ada 5, 4, 5 ini kan disebut mutawatir, tapi dalam salah satunya ada 3. Ini adalah ahadnya masyhur, maka namanya ini adalah hadis masyhur. Ya, selanjutnya adalah aqsamul masyhur ghairul istilahi. Adalah hadis masyhur, populer, terkenal yang tidak memenuhi syarat dari persyaratan hadis masyhur secara terminologi ahli-ahli hadis. Ada kalanya hadis yang populer itu, yang populer di tengah masyarakat itu malahu isnadun wahidun, dia hanya punya satu sanad. Yang kedua adalah dia punya banyak sanad, bahkan ada yang tanpa sanad. Kalau kita menemukan hadis masyhur tadi, hadis masyhur itu tidak bisa kita hukumi ini sahih atau ini tidak sahih, ini diterima atau tidak diterima sebelum kita melakukan penelitian namanya takhrijul hadis. Apakah status dari hadis ini, apakah dia sahih, hasan, dhaif atau palsu. Oke, hadis masyhur yang populer itu ada yang masyhur baina ahli hadis khosatan, ada sebuah hadis yang dia populer di antara ahli hadis. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qannada syahron ba'da ruku'i yad'u ala ri'lin wa taqwa. Rasul itu membaca kunut full 1 tahun mendoakan kabilah Ri'ul dan kabilah Taqwa. Yang selanjutnya adalah masyhur baina ahli hadis wal ulama wal awam, sebuah hadis yang populer di tengah ahli hadis, ulama dan masyarakat umum, seperti hadis al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim adalah muslim, seseorang yang lidahnya, tangannya menjadi sumber keselamatan muslim yang lain. Yang ketiga adalah masyhur, populer di antara ahli fikih, sebagaimana hadis al-abghadul halal inallahi at-talaq. Perkara halal yang paling dibenci oleh Nabi itu adalah talak, perceraian ya. Kemudian masyhur bainal usuliyin, masyhur di antara ahli usul fiqh, seperti Rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaih. Kesalahan hadis ini Rufi'an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi ini kemudian ketika dia masyhur di antara ahli usul fikih, kemudian dia ditakhrij, diteliti kualitasnya oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim, dan ternyata statusnya adalah sahih. Kemudian masyhur di antara ahli nahwu, ya seperti kata ni'mal abdu Suhaibun, hamba yang paling baik, hamba yang paling bagus itu adalah Suhaib. Ya, ketika diteliti oleh para ahli hadis, ternyata hadis ini asnalah tidak ada dasarnya. Tidak ditemukan dalam berbagai referensi kitab hadis mu'tabar, tidak ada dalam kutubus sittah, tidak ada dalam kutubus tis'ah, tidak ada. Kemudian adalah masyhur di tengah-tengah masyarakat umum, sebagaimana hadis al-ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa itu dari setan. Hadis ini ketika ditakhrij, diteliti oleh Imam Tirmidzi,
bagi Imam Tirmidzi menyatakan bahwasanya kualitas hadis ini adalah hasan. Nah, apa itu hasan? Apa itu sahih? Apa itu hasan? Apa itu dhaif? Akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Oke, selanjutnya adalah di antara bagian dari hadis apa? Hadis mutawatir. Ini adalah hadis aziz. Hadis aziz ini, kata aziz ini dari kata azza ya'izu, artinya adalah sedikit dan langka. Ada dari kata azza ya'azu yang artinya adalah qawiyya wa syadda, kuat. Kenapa hadis ini dikatakan dinamai sebagai hadis aziz? Adalah imma likillati wujudihi wa nudrati, karena hadis ini eksistensinya, keberadaannya itu sangat sedikit. Oke. Kemudian secara terminologi, secara istilah adalah alla yakila rawatu alis naini fi jami'i tabaqatis sanadin. Adalah sebuah hadis yang dalam setiap tingkatan perawinya, sahabat, tabi'in, tabi'in, kemudian ke bawahnya sampai nanti ditulis dalam kitab-kitab hadis para imam, itu dalam setiap tingkatannya tidak kurang dari 2. Nah, jadi kalau hadis masyhur itu 3, ya tidak boleh kurang dari 3. Kalau hadis aziz tidak boleh kurang dari 2. Oke. Oke, sebagaimana hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, kata Rasul. Iman seseorang itu tidak akan sempurna sampai dia mencintai aku, kata Rasul, melebihi cintanya pada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Oke. Kalau kita lihat hadis ini tertera dalam kitab Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bersumber dari hadis sahabat Anas. Khusus dari dalam kitab Sahih Bukhari bersumber dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Oke. Jadi dalam kitab Bukhari itu ada 2 jalur hadis ini. La yu'minu ahadukum ini, pertama adalah dia bersumber dari sahabat Anas, dan yang kedua bersumber dari sahabat Abi Hurairah. Oke, akan kita lihat ya. Nah ini. Ini jadi hadis tadi hadis tidak la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Oke. Baik dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu periwayatannya adalah dari sahabat Anas. Dari sahabat Anas ya. Jadi kalau dalam Bukhari dia Abu Hurairah sahabatnya. Dalam Bukhari dan Muslim juga, dalam Bukhari juga ada sahabat Anas, khusus dalam Muslim itu sahabat Anas saja. Jadi ada 2. Nah, 2 ini kan artinya dia sudah, hadis ini diriwayatkan oleh disabdakan oleh Nabi, didengar oleh 2 sahabat, sahabat Anas dan sahabat Abu Hurairah. Karena 2, maka 2 ini namanya adalah hadis aziz. Kemudian dari sahabat Anas, yaitu ketika beliau ajarkan diterima oleh 2 orang. 2 orang ini adalah generasi tabi'in. Ada Qatadah dan ada Abdul Aziz. Kemudian jumlahnya ada 2, sahabat ada 2, tabi'in ada 2. Ketika masuk ke atba'ut tabi'in, tabi'in itu ada 4. Nah, kalau 4 ini kan mutawatir. Abdul Waris, Ismail bin Ulayya ini dari Abdul Aziz, dari Qatadah ada Sa'id dan ada Syu'bah. Oke, 1, 2, 3, 4 ini generasi tabi'in. Nah, tapi hadis ini masuk dalam kategori hadis aziz. Kenapa? Karena yang dilihat adalah batas minimal dalam setiap tingkatan sahabat itu diterima oleh 2 orang. Tingkatan tabi'in diterima oleh 2 orang. Baru dari generasi tabi'in ada 4. Nah, 2
2 dalam sahabat, 2 dalam tabi'in. Generasi pertama sahabat ada 2, generasi tabi'in, generasi kedua juga ada 2, namanya adalah hadis aziz. Ini ya. Pertanyaannya apa kitab-kitab yang secara khusus membahas hadis aziz secara khusus para ulama? Sampai sekarang belum ada kitab yang secara spesifik ditulis untuk merangkum hadis-hadis aziz. Yang terakhir adalah hadis gharib. Hadis gharib ini adalah hadis bimakna al-munfarid, artinya sendiri. Awil ba'id an aqaribihi, atau jauh dari kerabat-kerabatnya. Secara terminologi, hadis gharib itu adalah ma yanfaridu bi riwayatihi rawin wahidun. Adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi saja. Entah perawinya satu itu di tingkatan pertama sahabat, atau di tingkatan tabi'in, atau di bawahnya tabi'in, dan seterusnya. Nah, pokoknya ada satu dalam transmisi jalur periwayatannya, maka namanya adalah gharib. Oke, contohnya adalah ini ya. Kemudian pembagian dari hadis gharib itu ada yang namanya gharib mutlak dan ada gharib nisbi. Gharib mutlak adalah maka al-gharaba fi asli sanadi, yaitu ketika sebuah hadis dan hadis ini disabdakan oleh Sayyidina Rasulullah, kemudian didengar oleh hanya satu sahabat, atau dilakukan oleh Sayyidina Rasulullah hanya dilihat oleh satu sahabat. Jika sahabat yang melihat atau mendengar itu hanya satu, maka namanya adalah gharib mutlak. Gharib mutlak. Kenapa gharib mutlak? Oke, karena hanya didengarkan atau dilihat oleh satu sahabat. Oke. Seperti hadis innamal a'malu binniyah, sesungguhnya sahnya berbagai amal itu tergantung niat. Tafarrada bihi Umar bin Khattab radhiyallahu an. Oke, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan hanya diterima oleh Ibnu Umar dari Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya adalah gharib mutlak. Ketika jumlah satu itu, hitungan satu perawi itu ada dalam tingkatan sahabat. Oke. Kemudian berbagai kitab yang secara khusus dikarang oleh para sahabat untuk merangkum, atau mungkin banyak kita temukan hadis-hadis gharib itu adalah pertama Musnad Bazar, kemudian Gharaibu Hadisil Imam Malik bin Anas, kemudian Atraful Gharaib, nah ini ya, wal Afrad. Nah, ini bisa nanti teman-teman lihat. Dan kita yang sudah membahas hadis gharib. Kemudian selanjutnya adalah kalau hadis itu adalah hadis gharib yang nisbi. Hadis gharib yang nisbi itu berarti kebalikan dari gharib mutlak. Kalau gharib mutlak itu hitungan satu itu ada di batas minimal ya, itu ada di generasi sahabat. Nah, kalau gharib nisbi itu di bawahnya, mungkin di generasi tabi'in, atau mungkin di generasi tabi'in. Oke, kan kita lihat contohnya. Sebagaimana hadis Imam Malik dari Zuhri dari Anas radhiyallahu an, bahwasanya Nabi dakhala Makkah wala ra'si al-Mighfar tafarrada bihi Malik an Zuhri. Oke, sahabat Anas ini adalah sahabat, kemudian Zuhri tabi'in, kemudian dari sahabat Zuhri ini hanya hadis ini diterima oleh Imam Malik radhiyallahu anhu. Ini namanya adalah gharib nisbi.
Terima kasih, para mahasiswa yang saya hormati. Jika ingin mengembangkan materi ini, silahkan teman-teman bisa membaca kitab Ushul Hadis karya Muhammad Ajaj, atau Tafsir Mustalah Hadis karya Mahmud Tohan, atau Nazmul Mutanasir min Hadis Mutawatir kata karya Muhammad bin Ja'far, atau Mustalah Hadis Al-Muyassar karya Syekh Imad Ali Jum'ah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.